Halo, assalamualaikum. Nama saya Istimi Jayanti. Saya akan membacakan perspektif global tentang isu lokal yang menarik dari materi ke-11. Yang pertama adalah aksi KSPI, demo buruh, dan penolakan UU Cipta Kerja. Aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir hingga hari ini, meski UU tersebut telah resmi diundangkan. Salah satu pihak yang gencar menyampaikan penolakannya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. KSPI menganggap sejumlah poin yang ada dalam UU itu justru merugikan para buruh. Mulai dari adanya potensi kontrak seumur hidup, status pekerja outscoring, sistem upah murah, hingga nilai pesangon yang dikurangi. Untuk itu, berbagai aksi di lapangan digelar di berbagai lokasi untuk menunjukkan penolakan yang ada. Tidak hanya itu, KSPI juga sudah mengajukan gugatan atas UU Cipta Kerja ini ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada Senin 9 September 2020. Dan di sini ada beda Omnibus Law dan UU Tenaga Kerja. Pemerintah telah menyerahkan draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR. RUU yang salah satunya mengatur soal ketenagakerjaan itu memiliki sejumlah perbedaan dengan UU nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Omnibus Law UU Ketenagakerjaan, upah minimum. Omnibus Law menggunakan upah minimum provinsi atau UMP. UU Ketenagakerjaan menggunakan kabupaten atau kota UMK. Waktu kerja Omnibus Law 6 hari kerja atau 8 jam per hari per minggu. UU Ketenagakerjaan 6 hari kerja 7 jam atau 5 hari kerja 8 jam per minggu. Hak pekerja dalam PHK. Omnibus Law uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. UU Ketenagakerjaan adalah uang pesangon dan penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Ada bonus dan penghargaan lainnya. Omnibus Law disesuaikan dengan masa kerja. UU Ketenagakerjaan tidak diatur sebelumnya. Pembayaran upah bagi pekerja yang berhalangan. Omnibus Law tidak disebutkan. UU Ketenagakerjaan 25-100% upah jika sakit tergantung lama sakit dan cuti 1-3 hari jika menikah, melahirkan atau ada anggota keluarga yang meninggal. Dan selanjutnya adalah isu lokal yang menarik adalah pro kontra pembelajaran online di era pandemi Covid. Sejak diumumkannya pandemi Covid-19 di Indonesia sejak awal Maret lalu, seluruh sektor mulai berubah termasuk pendidikan. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina ini menyebar dengan begitu cepat dan memaksakan masyarakat untuk menjaga jarak agar tak terjangkit virus ini. Seluruh sektor tanpa terkecuali dunia pendidikan dipukul untuk physical distancing dan mengisolasi diri dengan belajar dari rumah. Hampir 3 bulan lalu setelah dikeluarkannya surat edaran tentang study from home oleh Kemendikbud RI, kegiatan belajar mengajar kian beralih dari tatap muka ke daring. Tidak sedikit instansi yang menggunakan pembelajaran berbasis teknologi informasi sebagai media penyambung antara guru atau dosen ke anak didiknya. Namun, pembelajaran daring dari rumah secara online tidak semudah yang dibayangkan. Hal tersebut menuai pro dan kontra yang mesti dipertimbangkan demi tercapainya tujuan pembelajaran, mulai dari strategi, model, metode, hingga ketersediaan fasilitas dalam belajar daring. Ada pro dan kontranya terjadi mulai dari koneksi internet, efektivitas metode pembelajaran yang secara daring, gadget, serta kuota internet yang mahal. Para orang tua mahasiswa menengah ke bawah juga dikeluhkan oleh biaya pendidikan tetap berjalan dan dihadapkan pada pilihan mencukupi kebutuhan makan dan membeli paket internet. Dan selanjutnya adalah yang ketiga. Nah, di sini ada isu yang mulai viral yaitu vaksin gratis dimulai dari Januari 2021. Nah, Presiden Jokowi Joko Widodo akhirnya memberikan pernyataan bahwa vaksin COVID-19 akan diberikan gratis untuk masyarakat. Lalu kapan vaksin gratis itu mulai disebarkan? Jokowi mengatakan proses vaksin akan dimulai Januari mendatang. Proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap.
nanti dimulai bulan Januari akan dilakukan vaksinisasi COVID-19 oleh pemerintah, diberikan gratis kepada masyarakat, tapi ini memang perlu tahap-tahapan. Nanti Januari berapa juta, Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta. Ucap Jokowi pada saat di Istana Jakarta hari Rabu 16 Desember 2020. Jokowi mengatakan proses vaksinisasi akan dimulai dari Januari mendatang. Proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Dan selanjutnya adalah 10.843 kasus COVID. Ini di 10 daerah di Indonesia dengan kasus COVID tertinggi. Pemerintah masih melaporkan adanya tambahan kasus positif infeksi virus corona di tanah air dalam 24 jam terakhir. Tercatat adanya 292 kasus baru, sehingga banyaknya kasus positif di Indonesia hingga Sabtu tanggal 2 bulan 5 2020 berjumlah 10.843 kasus. Sebanyak 8.346 orang tengah menjalani perawatan medis. Virus corona jenis baru yang pertama kali teridentifikasi di Cina ini sudah menewaskan 831 orang di Indonesia. Sementara itu, 1.665 orang lainnya dinyatakan telah negatif dari paparan virus. Total kasus positif terinfeksi virus corona yang terjadi di tanah air sebesar di 34 provinsi. Berikut di daerah kasus terbanyak hingga di daerah DKI Jakarta. Sebanyak 4.317 kasus positif terkonfirmasi di wilayah DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut sebanyak 488 orang telah sembuh dan 375 orang lainnya meninggal dunia. Dan di Jawa Timur sebanyak 1.034 kasus positif terkonfirmasi di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut 162 dinyatakan telah pulih, sementara itu kasus kematian di Jawa Timur tercatat sebanyak 99 orang. Dan selanjutnya adalah Jawa Barat. Jawa Barat menjadi daerah ketiga dengan kasus infeksi COVID-19 tertinggi. Tercatat sebanyak 1.012 kasus terkonfirmasi positif terpapar corona terjadi di wilayah ini. Dari jumlah itu sebanyak 145 orang telah sembuh dan 83 orang meninggal dunia. Dan selanjutnya adalah daerah Jawa Tengah. Data yang akan menunjukkan bahwa kasus positif infeksi COVID sebanyak 746 kasus. Dari jumlah tersebut banyak 112 orang dinyatakan telah sembuh. Jumlah korban meninggal dunia akibat virus ini tercatat sebanyak 60 orang. Pemerintah Jawa Tengah belum menerapkan kebijakan PSBB. Sementara itu, pemerintah setempat menyediakan laman yang menginformasi kasus COVID di Jawa Tengah melalui alamat corona.jatengprov.go.id. Dan selanjutnya adalah 5 Sulawesi Selatan. Ini kasus COVID tertinggi juga. Kasus terkonfirmasi positif terpapar virus corona di Sulawesi Selatan sebanyak 547 kasus. Dari jumlah itu terbanyak 37 orang meninggal dan 135 orang lainnya telah sembuh. Dan selanjutnya adalah Banten. Sebanyak 418 kasus positif infeksi COVID-19 terkonfirmasi di Banten. Dari jumlah tersebut sebanyak 34 orang telah dinyatakan sembuh dan negatif dari virus. Adapun virus SARS-CoV-2 ini telah mengakibatkan 41 kematian di wilayah ini. Dan selanjutnya adalah Bali. Sebanyak 235 kasus terkonfirmasi positif terinfeksi corona terjadi di Pulau Dewata. Sebanyak 4 orang meninggal dunia dan 121 orang lainnya telah dinyatakan negatif dari virus. Dan selanjutnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 233 kasus positif terjadi di Nusa Tenggara Barat. Dari kasus yang ada sebanyak 31 orang telah dinyatakan pulih, sementara itu virus telah menewaskan 4 orang di wilayah ini. Selanjutnya adalah Papua. Kasus positif infeksi COVID-19 di Papua sejauh ini mencapai 210 kasus dengan 48 orang dinyatakan telah sembuh dan negatif dari virus. Dari kasus yang ada, virus telah menewaskan 6 orang di wilayah Papua. Dan selanjutnya adalah Kalimantan Selatan. Kasus terkonfirmasi positif di Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 179 kasus, sebanyak 23 orang telah sembuh dan 9 orang lainnya meninggal dunia akibat virus SARS-CoV-2 ini. Kebijakan PSBB telah diterapkan di ibu kota Kalimantan Selatan, yakni Banjarmasin sejak 24 April 2020 lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.